Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk saling mengingatkan dan saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Karena inilah di antara sifat orang-orang yang beriman yang dikecualikan dari kerugian. Terutama tentang perkara yang sangat penting dalam syariat, sehingga itulah yang kemudian memotivasi kita untuk membahas dan membacakan kitab Syarhud Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, yaitu sebuah kutaib karya ulama ahlus sunnah terkait tentang pelajaran-pelajaran penting atau inti dari ajaran Islam yang wajib diketahui oleh kaum muslimin. Maka pada pelajaran yang ke-9 Al-Muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan tentang bayanu at-tasyahhudi, penjelasan tentang tasyahud. Setelah terkait masalah salat, syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajiban, dan nanti akan dibahas tentang sunnah-sunnah salat yang terkait dalam pelaksanaan salat. Maka di pelajaran yang ke-9 ini muallif rahimahullah menentukan satu penjelasan khusus tentang tasyahud. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Tentu para ulama memberikan ilmu dan juga penjelasan yang sangat sempurna dalam masalah penting dalam agama. Karena salat adalah merupakan tiang agama. Sebagaimana yang sudah sering kita ulang-ulang. Bahkan Nabi SAW
di antara kecintaan beliau terhadap umatnya, berusaha memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Sehingga di antara metode ta'lim beliau memberikan perumpamaan-perumpamaan yang mudah dipahami. Ya. Dan inilah kesempurnaan metode tarbiyah beliau dan ta'lim beliau kepada para sahabat. Di antaranya apa yang beliau ajarkan kepada sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tentang apa yang harus dibaca ketika at-tasyahhud. Ini menggambarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta dan betul-betul ingin agar umatnya selamat pada hari kiamat. Ketika di dunia apabila mereka melakukan petunjuk-petunjuk Nabi, ya, di antaranya terkait masalah salat ini, niscaya akan dihapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya, beliau bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'?" Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa Nabi SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan rumah salah seorang di antara kalian, lalu kemudian dia mandi di sana setiap hari 5 kali. Bagaimana keadaan diri seorang tersebut? Apakah ada tersisa kotoran? Ya, apakah ada tersisa daki di badannya? Tentu saja tidak. Inilah ya ibarat salat ini, ya, di mana salat 5 waktu ini akan membersihkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan seseorang. Terlebih kita banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan siang dan malam. Maka dengan kita melaksanakan salat 5 waktu secara sempurna, kemudian melaksanakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajiban dan juga sunnah-sunnah yang terkait dalam pelaksanaan salat, niscaya itulah yang dimaksudkan dari hadis bahwa orang yang mendapatkan pengampunan dosa, ya, yaitu mereka-mereka yang bisa melaksanakan salat sebagaimana sifat salat Nabi SAW. Tentu yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil, ya, karena dosa besar itu tentu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Nah, ini adalah perumpamaan yang sangat jelas. Sehingga orang yang kemudian salat 5 waktu, ya persis ketika kita kemudian mandi dengan, ya benar-benar kita itu membersihkan badan kita, menggosok dengan baik, ya, kemudian kita menggunakan sabun, ya, apa yang kemudian kita rasakan setelahnya. Berbeda dengan orang yang
mungkin dalam sehari tidak mandi kecuali hanya sekali atau beberapa hari, dia akan merasakan ada sesuatu yang sangat mengganggu perasaannya. Dia pun tidak tenang. Dalam keadaan kotor, kemudian bau dan aromanya tidak sedap, Oleh karenanya orang yang betul-betul memaknai salatnya ini tentu akan selalu ingat betapa ajaran Islam itu memberikan ketenangan dalam hidup, memberikan sesuatu yang sempurna, baik dalam bersuci yang terkait dengan fisik seseorang maupun dalam hati seseorang yang terkait dengan kebersihan jiwa seseorang. Ini semua adalah ajarannya ada dalam Islam yang tidak terdapat dalam agama yang lain. Diperumpamakan seperti itu. Belum ketika kita menghadirkan ketenangan hati kita ketika hendak kita sholat, kemudian kita merasa kita butuh dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan serius, betul-betul mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mendatangkan manfaat baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan pada pelajaran yang ke-9 Ad-Darsut Tasi', Bayanut Tasyahud, penjelasan tentang tasyahud. Berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, Ad-Darsut Tasi' Bayanut Tasyahud, pelajaran yang ke-9 tentang penjelasan tasyahud. Bayanut tasyahud wa huwa an yaqula, penjelasan tasyahud di mana seorang yang melaksanakan salat membaca dalam tasyahudnya at-tahiyyatu lillah, itu segala penghormatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalawatu wattayyibat, demikian pula seluruh salawat, yaitu keselamatan maupun rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, wattayyibat, dan kebaikan. Assalamu alayka ayyuhan nabi, dan juga semoga keselamatan untukmu wahai Nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dan keberkahannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, semoga keselamatan untuk kami dan untuk para hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini sering kita mengulang-ulang bahwasanya persaksian kita Muhammad adalah hamba Allah, agar sebagai peringatan bagi orang-orang yang mengangkat beliau kepada derajat ketuhanan atau menyanjung beliau, memuji beliau, menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluhu, juga sebagai bantahan atau peringatan bagi orang yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Beliau adalah utusan Allah. Thumma yusalli ala nabi, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yubariku alaihi, fayaqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang kita kenal dengan as-salawat Ibrahimiyah. Thumma yasta'idzu billahi fit tasyahhudil akhir min adzabi jahannam. Kemudian ia berlindung kepada Allah di saat tasyahud akhir, berlindung dari apa?
berlindung dari siksa azab ya neraka jahanam, wal iyadzu billah. Wa min adzabil qabr, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah ad-dajjal. Iya. Maka kita tentunya serius dalam berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal ini. Tsumma takhayyar min ad-du'a, tsumma yatakhayyaru min ad-du'a ma syaa. Kemudian dia memilih ya sesuai yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang dia kehendaki dari doa-doa yang ingin dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala siyamal ma'thur min dzalik. Terlebih lagi doa yang ma'thur, yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih utama. Wa minhu, diantaranya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa zikir dan ingat kepada Engkau, dan mensyukuri nikmat Engkau, dan memperbaiki ibadah kepada Engkau. Ya, enggak ada kemudian ya orang lalu bangga ya dengan amal yang dia lakukan. Kalau kemudian dia ingat bahwa dia melakukan amal ibadah dan sanggup itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia memohon kepada Allah pertolongan. Kalaulah bukan pertolongan Allah, dia tidak akan sanggup zikir kepada Allah, ya, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, memperbaiki ibadah, wa husni ibadah ini. Ya. Orang yang memperbaiki ibadah berarti dia berusaha untuk ya mempelajari, menanyakan, jauh dari taklid atau sekedar ikut-ikutan. Ya, Allahumma inni zalamtu nafsi, atau doa yang lain, doa yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu minta kepada Nabi agar mengajarkan beliau. Ketika beliau datang kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang aku baca dalam salatku. Lalu Nabi mengajarkannya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya, wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku, menganiaya diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini doa yang Abu Bakar As-Siddiq langsung meminta kepada Nabi ya agar beliau mengajarkannya. Padahal siapa beliau dan siapa ya yang mengajarkannya. Ini berarti doa yang sangat penting untuk kita ya ingat dalam setiap salat-salat kita, agar kita memahami bacaan-bacaan yang kita ucapkan. Amma fit tasyahhudil awal fayaqumu ba'da syahadataini ila ats-tsalitsati fi adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya, wa in shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa afdal li umumil ahadits fi dzalik, thumma yaqumu ila ats-tsalitsah. Adapun pada tasyahud awal, kemudian ya dia kembali berdiri setelah syahadatain, mengucapkan syahadatain kepada rakaat yang ketiga dalam salat zuhur atau salat asar atau maghrib dan salat isya. Kalau kemudian dia bersalawat kepada Nabi, maka itu lebih utama karena masuk dalam keumuman hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu.
Kemudian dia bangkit kepada rakaat yang ketiga. Asy-syarh, penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Fi hadha ad-dars awrada Syekh rahimahullah at-tashahhud. Pada pelajaran ini Syekh kemudian mencantumkan satu pembahasan tentang tasyahud. Was-salat al-ibrahimiyah, dan juga salawat Ibrahimiyah, wa ma yatba'uha min du'a'i ma'thurin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma yushra'u lil mar'i an yaqulahu fi tamami salatihi qabla an yusallima, di mana disyariatkan bagi seseorang yang melaksanakan salat untuk kemudian membaca doa-doa tersebut sebelum dia menyampaikan atau mengucapkan salamnya. Dia kemudian sempurnakan munajatnya kepada Allah, salatnya dengan doa yang tulus, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa anna hadhihi as-sighata fi at-tashahhud was-salati 'ala an-nabi alaihi salatu wassalam, bahwa inilah sighah tasyahud dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau. Wa ta'awudzu billahi minal arba' al-ati dzikruha minal umuril muhimmati allati yanbaghi an yahrisa kullu muslimin ala ta'allumiha bi alfadhiha. Kemudian selanjutnya tentang ta'awudz, perlindungan diri seseorang kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dari 4 perkara yang tentunya akan disebutkan berikutnya nanti, yaitu 4 perkara yang selayaknya seorang muslim itu betul-betul bersungguh-sungguh mempelajari lafaz-lafaznya. Kama ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma husnil fahmi li ma'aniha, sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz-lafaznya, dan juga disertai dengan pemahaman yang benar terhadap makna-maknanya. Maka salat itu adalah zikir beserta apa yang dipahami dari zikir tersebut, bukan kosong tanpa dengan atau ucapan yang kosong dari penghayatan yang dalam terhadap bacaan-bacaan zikir tersebut. Was-sighatu allati awradaha rahimahullahu fit tasyahhud ja'at fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Adapun kemudian bentuk lafaznya yang datang keterangannya pada yang dibaca pada tasyahud ini adalah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Wa qad warada fihi siyagun ukhra sahihah, karena ada juga riwayat-riwayat yang lain yang sahih, Lakin dzakara al-ulama rahimahumullahu taala anna asahha as-siyagh hadhihi hiya as-sighatu allati ja'at fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Tetapi para ulama menyebutkan, ulama rahimahullah menyebutkan bahwasanya siyagh atau bentuk lafaz sighah yang paling sahih adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadzal ladzi saqahu al-musannif rahimahullahu huna. Inilah yang dicantumkan atau yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam karya beliau ini. Fayambagi 'alal muslim an yata'allama at-tashahhud al-ma'thura kama jaa'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya seorang muslim mempelajari tasyahud yang diajarkan, ma'thur, yang datang penjelasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذه الصيغة وكفه بين كفي النبي عليه الصلاة والسلام كما يعلمه السورة من القرآن.
Dan disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bentuk lafaz ini, ya, sedangkan beliau berada atau tangan beliau tentu berada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya berhadapan langsung. Ya, diajarkan secara langsung. Subhanallah, ya. Inilah keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi mengajarkannya surah, ya, dari Al-Qur'an, surat-surat dari Al-Qur'an. Ini keutamaan yang besar, ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang langsung belajar kepada Nabi dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Wa dzalika min kamalil i'tina' wa tamamil hirs. Ini adalah menunjukkan tentang kesempurnaan perhatian dan keinginan yang besar. Wa yanbaghi an tuhfadh alfadhu at-tashahhudi bidiqqatin kama ja'at anin nabi salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, wa matta'hu bis-sihha, sepantasnya dihafalkan lafaz tasyahud ini dengan teliti, ya, dengan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi persis yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ba'dul ammati rubbama yajri ala lisanihi idafatu kalimah. Mengapa beliau mengingatkan ini? Ya, mengapa harus persis, ya, betul-betul detail sebagaimana yang diajarkan Nabi? Karena boleh jadi ada orang awam yang kemudian barangkali mengucapkan, lisannya mengucapkan, ya, atau dengan mendatangkan tambahan beberapa kalimat, ya, tambahan kalimat, au idhafatu harfin, atau menambah satu huruf, au inqasu harfin, atau dia mengurangi, ya, au taghyiru li harakati i'rabin, atau kemudian merubah harokatnya, ya. Dalam grammar bahasa Arab itu kalau kemudian, ya, harokat itu baik dhamma kemudian fathah, ya, atau kasrah, itu tidak tepat. Cara membacanya itu akan merubah arti, ya, bisa merubah arti. Farubbama taghayyara al-ma'na, ya, boleh jadi kemudian disebabkan kesalahan itu bisa merubah maknanya, ya. Wat tasyahhud huwa an yaqula at-tahiyyatu lillah. Tasyahud itu adalah ketika seorang mengucapkan at-tahiyyatu lillah, ya, segala penghormatan hanya milik Allah. At-tahiyyat yuradu biha ta'zimat. Apa yang dimaksud dengan tahiyat itu adalah ta'zimat, penghormatan, pengagungan, ya, pengagungan. Lihat di saat ruku, min ruku'in, ketika dia ruku, wasujudin, ya, ketika dia sujud kemudian meletakkan keningnya ini, ya, bagian yang paling, ya, berharga, paling mulia dalam diri seseorang, ya. Wa dhullin, ketika dia kemudian menghinakan dirinya, wangkisar, ya, seakan, ya, terasa, ya, betul-betul hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak memiliki, ya, apapun, ya, betul-betul menghambakan, menghinakan dirinya, ya, dalam perasaan yang betul-betul lemah dan sangat butuh kepada, ya, dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kullu dzalika lillah, semuanya dilakukan itu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa tabaraka wa taala, dialah yang maha suci, maha tinggi. Al mustahiqqu lidzalika wahdahu duna siwa, dialah Allah Subhanahu wa taala, hanya dia yang berhak untuk, ya, diberikan pengagungan, ya, dengan bentuk ruku, sujud, ya, kemudian menghinakan, menghambakan diri dengan segala bentuk perasaan kita membutuhkan, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, tidak dilakukan kepada selainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan sembahlah, beribadahlah kepada Rabb kalian. Ya. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan-kebaikan agar kalian beruntung. Fahadha kulluhu lillahi la syarika lahu subhanahu fi syai'in min dhalik. Ini semua adalah, ya, dilakukan semata-mata hanya kepada Allah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam, ya, perkara-perkara tersebut. Wala yajuzu an yusrafa li ahadin siwahu jalla fi ula, dan tidak boleh memalingkan, ya, sedikit pun dari bentuk-bentuk ibadah tersebut kepada selain Allah yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha mulia. Wassalawat ay ad-da'wat. Adapun kemudian salawat artinya adalah ad-da'wat, ya, baik itu yang berarti doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah. Fa inna salata lughatan hiya du'a, karena salat secara bahasa, definisi bahasa itu adalah doa. Fad-da'watu lillahi jalla wa ala, dan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah semata yang maha mulia lagi maha tinggi. La yud'a illallah, la yud'a illallah, tidak kemudian, ya, dimohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yultaja'u illa ilallah, dan tidak, ya, memohon perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Wala yutawajjahu bis-su'ali illa ilaihi subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak, ya, memohon, ya, meminta suatu permohonan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya hajat, ya, hajat kita itu, kebutuhan kita, kita tidak akan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita hanya betul-betul memurnikan permohonan itu kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, ya, niscaya aku akan mengabulkannya. Allah tidak memerintahkan kita berdoa kepada, ya, wasilah, ya, siapa yang kita jadikan perantara, tidak. Tapi di sini jelas, ayatnya sangat tegas. Allah perintahkan kita, ud'uni, doalah kepadaku. Hendaknya kalian, ya, doa kepadaku, niscaya aku akan mengijabahi, ya, mengabulkan. Ini sangat tegas. Bukan kemudian kita minta-minta kepada, ya, bentuk-bentuk apa yang kita yakini sebagai perantara. Yang dimaksudkan perantara itu adalah amal saleh, ya, yang kita kemudian memperbanyak dalam kehidupan dunia ini, ya, bukan orang-orang tertentu, bukan benda-benda tertentu yang kita yakini, ya. Ayatnya jelas dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi, ketika kemudian para sahabat itu bertanya, ya, dan apabila ada yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad, atau hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, anni, tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat, kata Allah, ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabahi permohonan orang yang menyeru kepadaku apabila dia menyeru. Berarti minta kepada Allah langsung, ya.
Wa qad yuradu bis salawat ayil ma'rifah, juga dimaksudkan dari salawat itu adalah ma'rifah, ya, dzatur ruku' was sujud fardaha wa nafalaha fahiya farduha wa nafluha fahiya kulluha lillah la yusrafu syai'un minha illa lahu. Baik itu ya pengetahuan kita ya ketika kemudian ya yang dimaksudkan adalah salawat ya di saat kita kemudian ruku, sujud ya baik dalam pelaksanaan salat yang difardukan maupun yang juga salat nafilah, semuanya dilakukan semata-mata karena Allah dan tidak boleh memalingkan ya sedikit pun dari ibadah tersebut kecuali ya hanya dilakukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu, dan ya perkataan beliau, wat thayyibat ay minal aqwali wal af'al lillah, dari perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan ya kebaikan ini tentu ya lillah, milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Fatir ayat yang ke-10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah tabaraka wa taala naik ya perkataan-perkataan yang baik. Berarti kalau naik ya dari bawah ke atas, karena zat Allah di atas ya, di atas arsy, bukan di mana-mana ya sebagaimana dipahami. Adapun ilmunya ya meliputi seluruh hambanya. Wal mu'minu thayyib fi aqwalihi wa a'malihi wa af'alihi wa husni taqarrubihi li rabbih. Demikian pula orang mukmin yang perkataan ucapan-ucapannya baik, perbuatannya, tingkah lakunya baik, dan juga berupaya dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang baik, berdasarkan ilmu, mendekatkan diri kepada Rabb-Nya, bukan dengan ritual-ritual tertentu yang itu diyakini ya sebatas ajaran turun temurun, katanya dapat mendekatkan diri ya dengan melakukan ritual di tempat-tempat tertentu. Nah, ini adalah penyimpangan ya, sesuatu yang diada-adakan, perkara yang bid'ah ya. Bagaimana kita kemudian mendekatkan diri kepada Allah ya dengan sesuatu yang tidak diajarkan? Maka ini lawan daripada thayyibat ya. Walihada yuqalu li ahli iman yaumal qiyamah, oleh karena itu dikatakan ya pada hari kiamat kepada orang-orang yang beriman, tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, kalian telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, kondisi kalian dalam keadaan ya yang baik, maka masuklah kalian ke dalam surga Allah, Masya Allah ya, dalam keadaan kalian itu kekal dalamnya. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-73, fathayyibatul lati hiya a'malul iman wa aqwalul iman hadhi kulluha lillah. Maka thayyibat yang merupakan perbuatan-perbuatan keimanan atau ucapan-ucapan yang mengandung keimanan, semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya dilakukan semata-mata karena Allah, wala yubtagha biha illa wajhullah azza wa jal, dan tidak diharapkan ya bagi pelakunya yang melakukan ibadah tersebut kecuali dia hanya berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Fallahu jalla wa ala tayyibun, dan Allah Subhanahu wa taala tayyib, baik, la yaqbalu illa tayyib, yang maha baik tentu tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa tayyib ismun min asma'illahi jalla wa ala, dan tayyib itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Wa huwa dalun ala tayyib fi asma'ihi kulliha wa sifatihi wa af'alihi, yang menunjukkan ya kebaikan nama-nama dan keindahan
sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatannya. Ya. Fa asma'uhu kulluha thayyibah wa af'aluhu kulluha thayyibah wa af'aluhu kulluha thayyibatun subhanahu wa ta'ala wa aqwaluha kulluha thayyibatun subhanahu wa ta'ala. Maka nama-nama Allah semuanya adalah nama-nama yang maha indah, dan perbuatannya, sifat-sifatnya, ucapan-ucapannya ya sempurna, dan semuanya adalah maha indah, sempurna dalam keindahannya subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diharapkan ketika kita membaca bacaan dalam tasyahud tersebut, kita merenungi kandungannya, maknanya. ثم بعد هذا التعظيم والإقرار والخضوع لله سبحانه وتعالى يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian setelah pengagungan dan penetapan, ikrar, ketundukan ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disampaikanlah salam kepada Nabi. Ya, alladzi innama urifa dinullah biwasitatihi wa min tariqihi fahuwa alwasitatu baina Allah wa baina khalqihi fi iblaghi dinihi. Selanjutnya kata Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, ya, mengapa kemudian disampaikan salam kepada Nabi dan juga salawat dan salam penghormatan? Karena dengan beliau, ya, hanya dengan beliaulah kemudian agama ini ya kita ketahui, dengan perantara beliau, dengan ya metode yang diajarkan oleh beliau, sehingga beliau adalah wasat, ya, perantara yang mengantar, yang kemudian yang mengajarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ya menyampaikan agama ini ya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau qad ballaghal balaghal mubin, telah menyampaikan ya tabligh ini, menyampaikan dengan penyampaian yang terang benderang, yang jelas. Wa nasahal ummah, menasihati umat, ya beliau telah menasihati umat ini. Ya, sehingga tidak butuh penambahan dan pengurangan agama ini, sudah sempurna. Ya, kata Ibnu Syihab Az-Zuhri minallahi, Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, bahwasanya minallahi risalah, risalah Islam ini dari Allah tabaraka wa taala, wa 'alan nabiyil balagh wa 'alar rasulil balagh, dan kewajiban Rasul menyampaikan, wa 'alaina taslim, dan kewajiban kita adalah menerima ajaran Islam ini sebagaimana sedia kala yang diajarkan kepada generasi keemasan Islam, sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin, dan beliau telah berjihad ya fi sabilillah, ya berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, hingga Allah Subhanahu wa taala ya mewafatkan beliau, hingga kematian kemudian menjumpai beliau. Ma taraka khairan illa dallal ummata alaihi, beliau tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali telah menjelaskan kepada umat ini. Wala syarran illa hadzaraha minhu, dan beliau tidak pernah meninggalkan satu ya keburukan pun yang beliau telah memperingatkan umat dari bahaya keburukan ini. Ya, termasuk keburukan yang di bulan ini, di bulan Rabiul Awal ini banyak dilakukan oleh orang-orang awam, itu orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam, yang mereka merayakan Maulid. Ini sudah diperingatkan oleh Nabi. Hati-hati kalian terhadap perkara yang baru dalam agama. Nah, ini hendaknya kita sampaikan kepada umat. Ya. Kalau mereka kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, kemudian menyampaikan ya
salawat kepada Nabi, salam dan salawat, maka ingat bahwasanya apa yang beliau peringatkan dari bahaya keburukan bid'ah itu pun juga harus kita tinggalkan demi keselamatan kita. Ya. Fayuqal, maka diucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa hadhil kalimatu thalathatu kulluha du'aun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga, ya, kalimat ini adalah merupakan doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man yud'a lahu la yud'a min dunillah. Wa man yud'a lahu la yud'a min dunillah. Dan orang yang dimohonkan doa kepadanya itu tidak kemudian dimohon kepadanya doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu kemudian dimohonkan untuknya sebuah doa, maka la yud'a min dunillah, enggak boleh kemudian ada yang memohon kepadanya, meminta kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min adillati tauhid, dan ini menunjukkan tentang apa? Tauhid. Ini bagian dari dalil-dalil yang terkait dengan tauhid, yaitu menjadikan sesuatu itu satu. Siapa yang kita ibadahi? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian meminta-minta kepada Nabi, menyanjung-nyanjung beliau dengan sanjungan yang ghulu, yang ekstrim, yang berlebihan, atau mendatangi kuburan beliau kemudian meminta-minta di situ, ini adalah sama sekali tidak pernah dilakukan oleh generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat, yang mereka adalah orang yang sangat mencintai Nabi, bahkan seluruh orang yang beriman. Tentu kalau mengikuti Al-Quran, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwa Nabi itu lebih kemudian bagi orang-orang yang beriman lebih mulia dibandingkan diri-diri mereka. Karena itu bagian dari kesempurnaan keimanan kita mencintai Nabi. Maka orang yang mencintai, maka dia tentu harus patuh terhadap orang yang dicintainya. Apapun yang dikatakan oleh Nabi, maka kita harus memperhatikan dan mengindahkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma salam fahuwa du'aun bis salamati wal afiyah. Adapun kemudian salam, penyampaian penghormatan, maka ini adalah merupakan doa memohon keselamatan dan afiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ar-rahmah fahiya da'watun bil fawzi bi rahmatillahi subhanahu wa ta'ala allati khassa biha ibadahul muttaqin wa awliya'ahul muqarrabin wa kana bil mu'minina rahima. Adapun rahmat, permohonan rahmat di sini adalah dakwah, yaitu doa memohon bil fauzi, kemenangan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa dan juga wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mereka berupaya mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-43. Wa ammal barakatu hiya an-nama' wa ziyada fil khairi wal fadl. Adapun kemudian keberkahan itu artinya adalah an-nama', bertambah, wa ziyadah fil khairi wal fadl, tambahan demi tambahan yang dilakukan dari amal-amal saleh, dan juga itulah keutamaan yang terus bertambah milik hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keberkahan dari hamba-hambanya yang beriman, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam
keselamatan dan rahmatnya dan juga keberkahannya. Iya, ini kandungan yang sungguh sangat luar biasa, ya. Perlu untuk terus kita saling mengingatkannya. Fayukhassu awwalan wahdahu alaihi salatu wassalam bihadza salamit tamil kamil thumma yulqa salam ala umumil mu'minin. Kita perhatikan, ya, dikhususkan pertama kali salawat serta salam itu kepada, ya, salawat yang, ya, sempurna dan juga salam yang sempurna disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru kepada, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum bagi orang-orang yang beriman, ya, tentunya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini harus kita ingat bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada hamba-hambanya yang saleh sebagaimana dalam hadis qudsi, ini memotivasi kita untuk juga selalu, ya, ingat bagaimana kita mentarbiyah diri kita sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang saleh, keluarga kita dan anak-anak kita, karena Allah telah mempersiapkan sebagaimana firman-Nya, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku telah peruntukkan, ya, untuk hamba-hambaku yang saleh mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh pandangan manusia, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, ya, pendengaran manusia, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di hati manusia bagaimana keindahan, ya, balasan surga yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi hamba-hambanya yang saleh. Wa hadha at-taslimul 'am yatanawal kull 'abdin salih, dan salam penghormatan ini, ya, mencakup seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Wa qad kanu fi awwalil amr yaquluna assalamu ala fulan, assalamu ala fulan, karena dahulu mereka hanya menghususkan salam itu kepada fulan-fulan tertentu, kepada orang-orang tertentu. Ya. Fatatulu ma'a tuliha la yastaqsi kullaman yuridu an yusallim alaihi. Maka akan panjang. Siapa? Banyak sekali orang yang kemudian harus disampaikan salam penghormatan kepadanya. Ya, fa arsyadahumun nabi alaihi salatu wassalam ila an yatruku dzalika. Lalu kemudian Nabi kemudian memberikan petunjuk kepada mereka, mengarahkan kepada mereka, ya, agar meninggalkan perkara tersebut, ya, wa an yaqula hadzal kalam al jami', menyampaikan salam kepada, ya, fulan, dan kemudian Nabi menggantikannya dengan lafaz yang, apa, singkat dan padat. Cukup mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sudah mencakup di dalamnya, ya, seluruh hamba-hamba yang saleh. Ketika kita ingin masuk ke dalam, ya, golongan orang-orang yang saleh, maka perbuatan kita adalah perbuatan yang saleh yang cocok dengan keterangan dalil. Ketika kita melaksanakan suatu ibadah, itulah hamba-hamba yang saleh, mengikuti dalil yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang sahih. Wa annahum idza qaluhu fa innahu yashmalu kulla mu'minin wa kulla 'abdin salih. Ketika dia mengucapkan, maka sudah mencakup di dalamnya hamba-hamba yang saleh dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bersabda, beliau kemudian menyampaikan, ya, kunna naqul, ya, dahulu kami membaca atau mengucapkan at-tahiyatu fis salat, membaca at-tahiyatu fis salah, ya, wa nusammi, kemudian kami, ya, apa, menamakannya, wa yusallimu ba'duna ala ba'din, kemudian menyampaikan salam sebagian kami atas sebagian yang lain. Fasami'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, maka Rasul pun kemudian mendengarkan,
ya, maka beliau pun bersabda, qulu at-tahiyyatu lillah. Masyaallah. Ya. Maka Rasul bersabda kepada mereka, hendaklah kalian mengucapkan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa innakum idza fa'altum dzalika, apabila kalian telah mengucapkan itu, lakukan itu semua apa yang diajarkan dan juga dijelaskan oleh Nabi SAW, faqad sallamtum ala kulli abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard. Maka niscaya kalian telah menyampaikan salam penghormatan, ya, salam keselamatan, kesejahteraan kepada setiap hamba-hamba Allah yang saleh di langit maupun di bumi ini. Ya, dia telah menyampaikan, ya, salam tersebut. Wa hadza du'aun, hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan Syekh Abdul Razak mengatakan wa hadza du'aun li ibadillahi salihin, dan ini merupakan doa bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Walladzi yud'a lahu la yud'a min dunillah. Nah, ingat, ya, karena hamba-hamba yang saleh itu adalah dimohonkan doa, ini saling memohonkan doa. Berarti tidak pantas, ya, selaku hamba Allah atau selaku makhluk, ya, selaku hamba Allah tidak pantas kemudian, ya, diarahkan atau ditujukan doa kepadanya atau diminta. Ya, enggak pantas kemudian orang itu, ya, minta kepada sesama, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah. Nah, ini. Dan kata beliau, wa hadza min barahin at-tauhid wa dalailihi kama taqaddam, dan ini sebagai bukti, ya, apa? At-tauhid, bahwa yang pantas untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang pantas untuk dimohon di saat kita dalam keadaan sulit, ya. Kemudian kita tentu tidaklah, ya, memohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah, ya, bukan minta kepada makhluk yang lemah, ya, atau justru minta kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam doa ini sudah jelas-jelas, ya, hamba tersebut pun dimohonkan doa untuknya. Bagaimana kemudian, ya, dipalingkan ibadah kepadanya, dimohon, ya, ada kemudian orang yang dianggap wali, ya, lalu kemudian datang dan kemudian di situ dia minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian, ya, kita memohon sesuatu yang, ya, di mana hamba Allah tersebut, ya, dia mampu untuk menolong kita dalam perkara yang itu adalah, ya, bisa dilakukan dan hamba tersebut sanggup membantu kita dan dalam keadaan hidup, ya, boleh kita minta, ya, bantuannya, minta memohon kepadanya, ya, bantuan yang sekiranya dia sanggup melakukannya. Adapun yang kemudian itu hak-hak Allah, ya, maka tidak boleh kita memohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah tentang penjelasan berikutnya tentang syahadat akan kita bacakan, ya, di kesempatan-kesempatan, ya, yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.